bagaimana sih itu peristiwa Rengas Dengklok? Jadi begini Dewi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan pemuda, yakni Sultan Syahrir, mendengarnya ketika sedang bersantai sambil mendengarkan radio kesayangannya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Sepertinya saya harus mengasih tahu Bung Karno dan Muhammad. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum Bu Atta. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Maaf jika rumah saya begitu sederhana. Oh iya Bu, tidak apa. Silakan duduk. Oke, di sini saya ingin membahas soal kemerdekaan kita Bu. Bukankah soal kemerdekaan itu sudah kita bahas dalam sidang PPKI? Menurut saya, bukankah lebih baik dilaksanakan tanpa PPKI? Apa maksudnya saat berkata seperti itu? Sama Bu, PPKI adalah kekuatan Islam. Maka jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap kita buatan Islam. Maka dari itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selagi kita dalam masalah vacuum of power. Vacuum of power. Saya dengar dari radio, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, Indonesia mengalami kekosongan bangsa. Dan itu menjadi kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno setuju dengan kita? Sebaiknya kita hubungi terlebih dahulu Bung Karno. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh berkunjung ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita pergi. Mari. Sultan Syahrir dan Mohatta lantas menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mengapa kalian kembali? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Cerita apakah itu saya? Saya dengar Jepang menyerang pada sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita buat agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Saya tidak berhak berdiri sendiri. Tidak jangan apabila saya mengucapkan kata kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir.
kita tidak boleh bertindak gegabah, apalagi tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah kalau begitu. Mari Bung. Mari. 15 Agustus 1945. Di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan pemuda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Caru Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Betul, Bung. Kita harus secepatnya mengambil kekuasaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pembantaian besar-besaran esok. Tidak usah menunggu hari esok, potong leherku sekarang. Sudahlah, tidak ada gunanya kita bergaul seperti ini. Duduklah. Mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. Wikana, mengapa Anda begitu gegabah? Mengapa Anda menyuruh Soekarno untuk melakukan ini? Mengapa tidak Anda sendiri yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan tidak dilaksanakan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pembelanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar Bung. Lalu, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memberikan kemerdekaan kita sendiri? Sedangkan kita bisa mewujudkan negara kita merdeka Bung. Karena kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Tanpa adanya bantuan dari mereka, kita tidak akan bisa bertahan. Saya yakin kita bisa Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi. Malam ini Bung, malam ini! Tenang-tenang, ini sudah malam. Kita bicarakan ini dengan baik-baik. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara semua, tapi saya tidak bisa mengabulkannya. Saya takut akan ada banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana kalian tahu bahwa Bung Karno telah menolak proklamasi kemerdekaan. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat ini? Bagaimana kalau kita culik mereka? Culik? Ya, kita culik mereka. Kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita desak mereka. Itu benar. Jepang tidak akan mengetahui keberadaan mereka. Tapi kita akan bawa mereka ke mana? Rengas Dengklok. Hamba setuju. Rengas Dengklok itu luas. Namun, di mana kita akan menetapkan mereka? Tenang saja. Saya akan menghubungi saudara saya sebelumnya untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami sudah sepakat untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Apa? Menculik mereka? Kami akan membawanya ke Rengas Dengklok dan kami ingin meminta bantuan Anda untuk menyiapkan tempat persembunyian kami. Tentu. Aku akan mengamankan Anda semua. Untuk tempatnya kita memakai rumah Zhao King Song. Baik, terima kasih. Sama-sama. Subino setuju dan kita dibawa ke rumah Zhao Kisong. Lantas, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana kalau besok subuh? Tapi, pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 subuh. Rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, untuk apa kita pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerang kota. Apa yang kalian bicarakan? Lagi pula, kita tidak bisa melawan negara Jepang. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung.
Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktu Anda sudah hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Untuk apa kalian pagi-pagi begini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa aku ikut kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kau harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok. Bagaimana kalau tidak? Kalau tidak, Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang di luar? Guntur menangis mendengar suara kalian. Mereka ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Tak sadarkah kalian? Di sini ada aku dan Guntur. Apakah kalian ingin meninggalkan kami? Benar, aku memiliki seorang istri dan anak. Lalu bagaimana dengan mereka? baiklah. Kami akan membawa Anda, anak dan istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan jauh kosong. Ayo cepat engkau. Kau lambat sekali. Cepat dulu sana. Sebenarnya, apa mau kalian membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, Hatta, ternyata kamu juga di sini. iya, apakah kau membawa Fatma dan Guntur juga? Iya, aku juga membawanya. Sekali, ada apa sebenarnya ini? Begini, Bu. Kami semua ingin kalian berdua segera memproklamasikan bangsa Indonesia karena Jepang sudah menyerah dengan sekutu. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kami? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang waktunya. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Hamba setuju dengan Wikana. Karena jika kita merdeka atas hadiah Jepang, sama saja kita dibuat oleh Jepang. Dan kita akan memproklamasikan Indonesia itu dengan diri kita sendiri, tanpa bantuan dengan Jepang. Saya izin dulu sebentar untuk menghidupkan diri. Ada apa, Saleh? Kenapa kau duduk selesai seperti itu? Ada misal pribadi di luar. Dia minta masuk untuk menemui Bung Karno. Biarkan aku menurutnya. Wikana, setelah saya bertemu dengan Soekarno dan Hatta, Untuk apa kau menemuinya? rapor PPKI batal karena tidak ada mereka. Saya kesini ingin menjemput mereka. Anda tidak berhak membawa mereka pergi dari sini. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah kalau begitu, izinkan saya bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Baiklah, silakan masuk. Ada apa Suparjo? Rapat PPKI telah batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu. Oh, jadi berita itu benar? Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepadamu, Bung? Tapi Hatta, saya kurang percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah aku pulang terlebih dahulu? Lihatlah Guntur menangis terus. Benar, izinkan saya mengantar Soekarno dan Hatta Wikana. Tidak! Saya akan menjanji menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Bung, saya antar pulang. Baik, terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu.
Setelah mengantarkan anak dan istrinya pulang, Soekarno dan Soebardjo langsung menuju ke rumah Laksmana Maida untuk merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. 17 Agustus 1945 dini hari. Telah sampai di Laksmana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke Laksmana Maida. Di ruang makan dalam rumah Laksmana Maida, berkumpullah Ir Soekarno, Mohatta, Ahmad Soebardjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana kita akan mengetik naskah proklamasi ini? Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain harus diselesaikan secara seksama dengan waktu sesingkat-singkatnya. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir? Hamba kurang setuju. Syarat itu terlalu banyak. Lebih baik lagi, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Dan naskah ini, tolong ketik naskah ini. Baik, Bu. Kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya tanggal 17 waktu yang tepat, karena bertepatan dengan turunnya Al-Quran dan rakaat sholat dalam sehari semalam. Jadi bagaimana kalau kita melaksanakannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945? Hamba setuju, Bung. Namun, pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Jadi tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di rumahnya Bung Karno? Setuju. Ini naskahnya. Silakan ditandatangani. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya meminta para saudara untuk kumpul hari ini menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kita berjuang untuk demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan hingga ratusan tahun dan sekaranglah waktu yang tepat bagi kita untuk memperjuangkan nasib bangsa dan nasib tanah air kita dengan tangan dan kekuatan kita sendiri. Tadi malam saya sudah melaksanakan musyawarah dengan para pemuda bangsa Indonesia dan mendapatkan hasil bahwa sekaranglah waktu yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Trimurti, silakan maju. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bu. Saya akan mengibarkan bendera ini dengan sungguh-sungguh.
Bendera siap. Sejak saat itu, kita sebagai rakyat harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia, serta menghargai dan menghormati segala usaha yang dilakukan oleh pahlawan Indonesia dalam memerdekakan bangsa Indonesia.